Belajar kalkulus bersama Aziza. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar fungsi dan grafiknya. Apa itu fungsi? Fungsi adalah suatu aturan korespondensi yang menghubungkan tiap objek X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan sebuah nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua. Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil atau ring. Ya, ring dari fungsi. Nah, jadi teman-teman, fungsi itu terdiri dari domain yang merupakan daerah asal dan kodomain yang merupakan daerah kawan, dan ring adalah daerah hasil. Nah, berikut ini ada gambar contoh yang mana sih domain, yang mana sih kodomain, dan mana sih yang ring-nya. Bisa kita lihat A itu merupakan daerah asal atau domain, teman-teman. Nah, sedangkan B ini adalah daerah hasil atau kodomain. Nah, lalu ring-nya yang mana? Ring-nya itu yang ada di B, teman-teman, yaitu daerah hasil. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas notasi fungsi. Apa itu notasi fungsi? Notasi fungsi untuk memberikan nama fungsi dipakai sebuah huruf tunggal seperti F atau G atau F. Maka X yang dibaca F dari X atau F pada X itu menunjukkan nilai yang diberikan oleh F kepada X. Ya, itu merupakan simbol nama. Jadi, jika fx sama dengan x kuadrat kurang 4, maka f2 berapa? Nah, mari kita kerjakan, teman-teman. Fx sama dengan x pangkat 3 minus 4. Nah, yang ditanyakan tadi apa? F2. Fx-nya 2. Maka kita substitusikan saja 2 ini ke dalam x pangkat 3 minus 4. Maka 2 pangkat 3 minus 4, 2 pangkat 3 itu 8. Maka 8 minus 4 sama dengan 4. Daerah asal dan daerah hasil untuk menyebutkan suatu fungsi secara lengkap, kita harus menyatakan selain aturan korespondensi daerah asal fungsi tersebut. Misalnya, jika f adalah fungsi yang didefinisikan oleh fx, x kuadrat ditambah 1 dengan daerah asal negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ya, kita lihat. Maka daerah hasil adalah 1, 2, 5, 10. Aturan korespondensi bersama dengan daerah asal menentukan daerah hasil. Untuk sebuah fungsi daerah asal tidak disebutkan, kita menganggap bahwa daerah asalnya adalah himpunan bilangan real yang terbesar sehingga aturan fungsi ada maknanya. Ini disebut daerah asal alami atau natural domain. Bilangan yang seharusnya Anda ingat untuk dikecualikan dari daerah asal alami adalah nilai-nilai yang akan menyebabkan pembagian oleh 0 atau akar kuadrat dari bilangan negatif. Nah, ini yang dimaksud dari pernyataan sebelumnya, di mana daerah asal itu 3, 2, 1, 0, negatif 1 itu disubstitusikan ke dalam fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Nah, hasil-hasilnya itu maka kita cocokkan pada daerah hasil. Kemudian kita panah. Nah, ini disebut dengan diagram panah. Ya, merupakan salah satu cara menyatakan fungsi menggunakan diagram panah. Nah, ini adalah contoh menyatakan fungsi menggunakan diagram panah. Mari kita menghitung sama-sama cara mensubstitusikannya ya. Yang pertama, kita tulis dulu fx sama dengan x kuadrat ditambah dengan 1. Nah, yang pertama tadi apa? Negatif 1 ya, negatif 1 dikuadratkan menjadi 1 tambah 1 menjadi 2. Nah, oleh karena itu tadi negatif 1 itu dipanahkan atau dipasangkan dengan 2. Kemudian selanjutnya yaitu kita
kita substitusikan dengan angka 0. Ya, 0 kuadrat ditambah 1. 0 kuadrat itu 0 tambah 1, makanya hasilnya adalah 1. Maka 0 tadi itu kita pasangkan dengan angka 1. Selanjutnya, yaitu kita substitusikan angka 1. 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Maka 1 itu pasangannya tadi itu dengan angka 2. Selanjutnya kita substitusikan 2 pangkat 2 plus 1. 2 pangkat 2 4 plus 1 5. Ya, 2 angka 2 kita pasangkan dengan 5. Selanjutnya adalah angka 3. 3 pangkat 2 plus 1. 3 pangkat 2 adalah 9 plus 1, 10. Maka angka 3 kita pasangkan dengan angka 10. Nah, kita bisa lihat ya pada gambar. Lingkaran yang berwarna biru itu merupakan domain atau daerah asal. Kemudian angka yang lingkaran merah itu kodomain atau daerah hasil. Kemudian bulatan lingkaran yang berwarna hijau itu merupakan fungsinya yang kita tadi substitusikan. Nah, benar kan teman-teman? Untuk 3, 2, 1, 0, negatif 1 itu sudah kita pasangkan dengan ringnya ya. 10, 5, 21 itu merupakan ringnya. Jika aturan untuk suatu fungsi diberikan oleh sebuah persamaan berbentuk y fx, maka x itu disebut variabel bebas dan y itu disebut variabel tak bebas. Oke, selanjutnya kita akan membahas grafik fungsi. Apa itu grafik fungsi ya teman-teman ya? Nah, jika daerah asal dan daerah hasil sebuah fungsi merupakan bilangan real, kita dapat membayangkan fungsi itu dengan menggambarkan grafiknya pada suatu bidang koordinat. Nah, grafik fungsi f adalah grafik dari persamaan y sama dengan fx. Kita masuk pada contoh sketsa grafik dari fx sama dengan x kuadrat min 2 adalah kita kerjakan menggunakan GeoGebra teman-teman ya. Coba kita lihat. Oke, kita mengerjakan menggunakan GeoGebra. Tadi persamaannya yaitu fx x kuadrat min 2. Nah, titiknya dan bentuk titiknya seperti apa nih? Oh, seperti ini teman-teman. Untuk garisnya sama seperti yang ada di buku ya, teman-teman bisa cek sendiri. Untuk selanjutnya kita akan membahas fungsi genap dan ganjil. Jika f negatif x sama dengan fx untuk semua x, maka grafik simetri terhadap sumbu y. Fungsi ini disebut fungsi genap. Jika f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x, grafik simetri terhadap titik asal disebut fungsi ganjil. Nah, ini merupakan gambaran grafik fungsi ganjil ya, di mana x pangkat 3 min 2x pangkatnya itu 3 merupakan angka ganjil. Oleh karena itu ini disebut dengan fungsi ganjil. Selanjutnya kita akan membahas dua fungsi khusus. Fungsi nilai mutlak ya, tanda mutlak seperti dilihat ya di video itu ada tanda garis 2 kanan kiri itu mutlak namanya. Kemudian ada fungsi bilangan bulat terbesar. Nah, tandanya itu kurung siku, kemudian ada garis seperti garis mutlak. Nah, itu disebut dengan fungsi atau simbol dari fungsi bilangan bulat terbesar. Untuk selanjutnya, mutlak x dibagi menjadi 2 ya, kurung kural besar bagi 2. Yang pertama adalah x jika x itu lebih besar dari sama dengan 0. Yang kedua, negatif x jika x itu lebih kecil dari 0. Dan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x. Jadi, untuk tanda fungsi bilangan bulat terbesar ya, tanda kurung siku kemudian ditambah dengan garis mutlak itu disebut dengan fungsi bilangan bulat terbesar. Nah, ini digunakan apabila bilangan bulat terbesar
lebih kecil atau sama dengan X. Jadi ini digunakan untuk bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita terkait dengan materi fungsi dan grafiknya. Thank you and see you next video. Bye-bye.